menjelaskan cara melakukan presentasi secara offline dengan baik dan benar menggunakan media pembelajaran yaitu PowerPoint. Saya akan membantu kalian agar dapat lebih percaya diri berbicara di depan publik sehingga para audiens dapat memperhatikan kalian dengan seksama. Langkah pertama, berikan perkenalan yang meyakinkan. Kesalahan umum yang sering dilakukan oleh presentator ialah menunjukkan sikap gugup dan cemas. Perkenalkan, nama saya Trisna Trivana. Saya mau menjelaskan tentang cara presentasi yang baik. Jangan lakukan hal itu tadi. Berdiri dengan tegak, jangan banyak bergerak yang tidak perlu, lalu perkenalkan diri Anda. Selamat pagi, saya Trisna Trivana Putri. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara presentasi yang baik dan benar. Langkah kedua, berikan penjelasan singkat mengenai topik utama Anda. Jelaskan secara singkat mengenai topik utama Anda dan tidak panjang lebar. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara presentasi yang baik dan benar. Pertama-tama mulai dari perkenalan dulu, yaitu saya Trisna Trivana Putri, topik saya nanti bersama dengan teman saya Leli Nur Laili Khairul Hikmah. Kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara presentasi yang baik dan benar. Lalu menurut Bunia yang kami dapatkan bahwa menurut Bunia dalam cara mempresentasikan yang baik dan benar itu tidak boleh bergesa-gesa, tidak boleh gugup, tidak boleh dan segala macam lainnya. Sebaiknya penjelasan dilakukan dengan Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan presentasi yang baik didukung dengan bentuk slide presentasi yang benar. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan kami berikut ini. Langkah ketiga, sajikan topik berupa poin-poin. Jangan sampai Anda menjelaskan berbentuk paragraf dan Anda membacakan paragraf tersebut. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang peran seni. Peran seni dalam kehidupan manusia merupakan suatu cara atau usaha hasil budi manusia untuk mencapai tujuan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Ada pula peran seni, yaitu kesenian sebagai pembentuk peradaban manusia. Kesenian mendidik manusia dan masyarakat menjadi beradab dan berbudi luhur agar kehidupan manusia menjadi lebih harmonis. Yang kedua, kesenian sebagai kebutuhan hidup. Istilah lain yaitu kesenian digunakan sebagai seni terpakai atau applied art, seni terawan. Audiens Anda tentunya sudah bersekolah dan mereka sudah pandai membaca. Nah, berilah waktu sedikit mereka untuk bisa membaca materi Anda. Kemudian, barulah Anda jelasin poin-poin pada materi yang Anda akan jelaskan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran seni. Peran seni dalam kehidupan manusia merupakan suatu cara atau usaha hasil budi manusia untuk mencapai tujuan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Ada pula peran seni, yaitu ada 3, kesenian sebagai pembentuk peradaban manusia, kesenian sebagai kebutuhan. Langkah keempat yaitu dukung dengan fakta yang berhubungan dengan materi. Ini dilakukan agar presentasi Anda menarik perhatian audiens dan mereka dapat mempercayai apa yang Anda sampaikan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh salah satu universitas di Amerika, menunjukkan bahwa kebanyakan orang jika sudah tidak tertarik dengan bagaimana presentasi itu dibuka, ya akan langsung tidak menghiraukan atau ya mereka tidak akan tertarik dengan presentasi kita lagi. Fakta yang Anda sampaikan dapat membuat audiens berpikir bahwa wah, pemateri ini berwawasan luas dan paham apa yang Anda sampaikan. Jangan sampai Anda memasukkan hal yang tidak fakta. Ini dapat mempengaruhi atau membuat audiens Anda meragukan Anda. Menurut penelitian yang dilakukan oleh salah satu universitas di Amerika mungkin atau di Australia, ya salah satu universitas itu mereka menunjukkan bahwa penelitian mereka menunjukkan bahwa orang-orang tidak akan mendengarkan presentasi Anda jika Anda tidak meyakinkan mereka begitu. Langkah kelima yaitu bersikap yang sesuai.
paling dasar, yaitu berdiri dengan tegak, tersenyum, dan melakukan kontak mata dengan audiens. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan presentasi yang baik. Jangan berlebihan seperti Hari ini saya akan menjelaskan tentang presentasi, ya, cara presentasi yang baik dan benar. Selain itu, gunakan intonasi yang akrab namun tetap baku. Cara melakukan presentasi yang baik dan benar yaitu dengan berdiri tegak, tersenyum, dan tetap lakukan kontak mata dengan audiens. Jangan gunakan bahasa slang atau bahasa gaul. Jadi cara yang menurut si ahli itu ya, menurut ahli itu kayak bagus, jadi presentasinya tuh harus berdiri tegak, habis itu harus tersenyum gitu loh. Terus kalau kita tersenyum nanti dikira kayak sok kejeli, sok gimana gitu, jadi kita tuh tetap senyum guys gitu loh caranya. Jangan gunakan body language yang berlebihan. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu berdiri dengan tegak, habis itu tersenyum, setelah itu kontak mata dengan audiens. Gerakkan sedikit anggota tubuh yang mana bisa melakukan atau menambah gerakan pada penjelasan Anda. Langkah pertama yaitu usahakan untuk berdiri dengan tegak, wajah selalu tersenyum, dan lakukan kontak mata dengan audiens. Lalu, yang paling penting ialah semangat dan antusias. Nah, setelah kita mengetahui hal-hal tersebut, maka sudah seharusnya kita bisa melakukan hal itu pada kita, menjadi seorang presentator yang baik. Janganlah lesu atau sedih pada saat akan membawakan presentasi. Setelah mengetahui langkah-langkah tersebut, ya kita sudah seharusnya jadi presentator yang ya baik lah, kan sudah ada teorinya. Masa kalian gak bisa terus? Langkah keenam yaitu slide presentasi yang menarik audiens. Nah, pada slide presentasi yang menarik ini berpengaruh terhadap perhatian audiens, di mana semakin menarik slide presentasi kita, maka audiens semakin semangat untuk melihat presentasi kita. Langkah ketujuh yaitu penulisan judul sesuai materi. Tuliskan judul yang sesuai dengan materi, namun jangan menyimpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang tips, trik, langkah, dan bentuk presentasi yang baik dan benar. Oleh karena itu, kami akan mengambil judul yaitu selalu tersenyum agar suasana menjadi menyenangkan. Judul tidak harus mencakup semua materi, akan tetapi judul harus terpaku pada materi yang akan kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang tips, trik, langkah, dan bentuk presentasi yang baik dan benar. Oleh karena itu, judul dari presentasi kami yaitu cara melakukan presentasi yang baik dan benar, didukung dengan slide presentasi yang menarik audiens. Langkah ke-8 yaitu menyajikan poin penting. Seperti yang saya katakan tadi, di mana presentasi membutuhkan bagian poin-poin penting. Nah, pada saat presentasi yang kita butuhkan adalah PPT atau PowerPoint, bukan power text. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi seni. Fungsi seni terbagi menjadi 3, yaitu ada fungsi pribadi. Sederhananya, melalui kesenian, manusia dapat mengungkapkan dan menyalurkan emosi atau perasaannya, serta mengekspresikan apa yang dirasakan dalam jiwanya. Yang kedua, yaitu fungsi fisik atau jiwa. Maksudnya, melalui kesenian, manusia dapat memenuhi kebutuhannya akan hiburan. Kesenian membantu untuk memperoleh rasa senang, melepaskan penat, dan menyegarkan tubuh. Nah, setelah materi tadi dijelaskan secara poin-poin, selanjutnya jelaskan materi secara lebih terperinci lagi, yang lebih terperinci, yang lebih detail untuk penjelasannya. Selanjutnya yaitu fungsi seni. Menurut beberapa ahli, fungsi seni terbagi menjadi 4 poin, yaitu fungsi pribadi,
fungsi fisik atau jiwa, fungsi sosial, dan fungsi religius magis. Langkah ke-9 yaitu menggunakan font dan size yang mudah dibaca. Nah, pada saat kita ingin membuat PPT untuk sebuah presentasi, alangkah lebih baiknya kita menggunakan size atau ukuran nomor 28 sampai 32. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi seni. Menurut beberapa ahli, fungsi seni dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada fungsi pribadi, yang kedua fungsi fisik atau jiwa, yang ketiga fungsi sosial, dan yang terakhir fungsi religius magis. Nah, saat membuat presentasi, kita tidak boleh menggunakan size atau ukuran di bawah 28 atau seperti 24 atau di atas 32, karena akan menyulitkan kita dalam melakukan presentasi dan akan membuat payah para pembaca atau audiens yang ingin membaca pada saat kita menyajikan presentasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi seni. Fungsi seni terbagi menjadi 4, ada fungsi pribadi, fungsi fisik atau jiwa, dan fungsi sosial, dan religius magis. Itu nanti ya. Nah, kalau untuk font itu selera masing-masing, dimana setiap orang tuh berbeda-beda selera. Mereka pengen memakai atau menggunakan font yang seperti apa. Yang penting atau jelasnya pada saat kita melakukan presentasi, kita dapat membaca PPT yang telah kita buat menggunakan font yang kita sukai. Selanjutnya yaitu peran seni. Secara sederhana, peran seni dalam kehidupan manusia merupakan suatu cara atau hasil budi manusia untuk mencapai tujuan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Nah, selanjutnya jangan menggunakan bahasa asing dalam saat membuat PPT, karena itu akan menyusahkan para pembaca jika mereka tidak mengetahui bahasa asing tersebut. Contohnya seperti bahasa Arab, bahasa Jawa, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran seni. Agar terlihat lebih keren gitu ya, saya akan menjelaskannya dalam bahasa Jepang. Peran seni dalam bahasa Jepang yaitu atono yakuwari. Pengertian dari peran seni yaitu ningen no seikatsu ni okeru geijutsu no yakuwari wa ningen no mindfulness ga mokyo kofuku o tasei suru tame no houhou matawa doryoku desu. Seperti itu pengertian dari peran seni. Terakhir yaitu menyajikan alur slide dengan teratur. Nah, pemilihan background juga merupakan salah satu dari cara agar supaya presentasi yang kita lakukan berjalan dengan baik. Dan juga pada saat pemilihan gambar, gambarnya itu harus sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah dari tari hidung tengger. Seperti ini bentuk tari hidung tengger. Penjelasannya ada di sebelahnya, Anda bisa membacanya. Terlebih dahulu saya berikan waktu. Nah, pada pemilihan background yang berlebihan juga mengakibatkan para audiens tidak fokus, serta pada saat pemilihan gambar, apabila gambar yang kita pilih tidak sesuai dengan materi dan menyimpang dengan materi kita, maka audiens lebih tidak fokus lagi terhadap apa yang telah disampaikan presentator kepada audiensnya, sehingga audiens merasa terganggu akibat yang terjadi karena background yang berlebihan dan gambar yang tidak sesuai dengan materi yang disampaikan oleh presentator tersebut. Lalu saya akan menjelaskan tentang sejarah dari tari hidung tengger. Seperti ini sejarahnya, saya akan memberikan Anda sedikit waktu untuk membacanya, dan ini adalah gambar yang menurut saya sangat mendukung dari presentasi saya. Nah, maksud dari slide presentasi yang teratur itu di mana kita tuh harus menjelaskan dari yang terdasar atau terumum baru ke yang terluas atau terperincinya gitu. Seperti misalnya kita menjelaskan tentang pengertiannya dulu, baru nanti masuk kegunaan, kemanfaatannya gitu, dan seterusnya. Sebelum masuk ke langkah-langkah presentasi, hendaknya kita mengetahui dulu seperti apa pengertian presentasi itu. Secara sederhana, presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak orang sebagai salah satu bentuk komunikasi.
Selanjutnya yaitu langkah-langkah presentasi. Yang pertama, memberikan perkenalan yang meyakinkan. Yang kedua, berikan penjelasan singkat mengenai topik utama Anda. Yang ketiga, sajikan materi berupa poin-poin. Dan yang keempat, itu presentasi dengan tanya jawab bersama audiens. Terakhir, jangan sampai disusun secara acak. Misalnya contohnya nih seperti pertama tuh pengertian, baru contohnya, terus masuk ke manfaat. Kan nggak nyambung tuh, harusnya manfaat dulu, baru langkah-langkahnya. Setelah itu baru contohnya. Setelah kita membuat langkah-langkahnya, kemudian manfaat, kan kita sudah mengetahui tuh langkah-langkahnya seperti apa. Terus setelah mengetahui langkah-langkahnya kan kita mendapatkan manfaatnya, baru masuk ke contohnya. Intinya dalam kita membuat slide presentasi itu jangan sampai acak-acak. Jadi akan saya mulai dengan pengertian presentasi. Pengertian presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin atau sebagai salah satu bentuk komunikasi. Presentasi merupakan kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat, atau informasi kepada orang lain. Yang kedua adalah contoh presentasi. Contoh presentasi seperti saya ini, saya sedang melakukan presentasi di depan audiens, di depan Anda semua. Lalu kedua, manfaat presentasi. Manfaat presentasi itu ada banyak. Bisa menunjukkan bagaimana kita berlatih sebagai seorang profesional, atau mungkin manfaatnya menambah wawasan kita, dan yang tentunya pasti menambah percaya diri kita. Lalu yang terakhir, langkah-langkah presentasi yaitu. Sekian video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.